Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep pecahan. Saya sendiri Rika Wijaya, partner saya ada Kartika Sari Dewi dan juga Nurmainah. Yang pertama, pengertian pecahan. Bilangan pecahan dapat diartikan sebagai seluruh bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu, baru disusul dengan penyebut. Misalnya 2/3. 2-nya pembilang, per bawahnya penyebut baru disebutkan. Bagaimana sih pembelajaran konsep pecahan untuk siswa SD? Oke, menerangkan konsep pecahan pada siswa SD hendaknya diawali dengan menggunakan benda konkret, semi konkret, kemudian abstrak. Misalnya ya, misalkan aja, contohnya benda konkretnya itu pilih buah yang ada di sekitaran siswa atau yang ada di sekitaran kelas. Contohnya pisang atau jeruk, semangka gitu. Tapi nggak mungkin. Tapi untuk dicontohin sekarang karena lagi puasa, jadi contohnya hanya kertas ini, kartu. Ini adalah bilangan pecahan 1/4. Terus ini utuh 1. Ini adalah 2/3. Ini 3/6. Ini juga bisa nanti dijadiin pecahan senilai. Ini contoh media atau metode pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam pecahan. Pecahan ada 2 macam, yaitu pecahan murni atau sejati dan pecahan campuran. Yang pertama, pecahan murni atau sejati. Pecahan murni atau sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya dan pecahan itu tidak dapat disederhanakan lagi. Jadi contohnya 1/2, 5/7, terus masih banyak lagi. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu terdiri dari campuran bilangan bulat dan bilangan pecahan murni atau sejati. Contohnya kayak 1/2, 2/3. Selanjutnya ada pengertian dari pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang cara penulisannya berbeda, tetapi mempunyai hasil bagi sama dan mewakili bagian atau daerah yang sama. Pecahan senilai akan dilanjutkan oleh Kartika. Saya Kartika, selanjutnya saya akan menjelaskan pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang cara penulisannya berbeda, tetapi mempunyai hasil bagi sama dan mewakili bagian atau daerah yang sama. Selanjutnya menentukan pecahan senilai. Contohnya 3/4 dan 9/12 adalah pecahan senilai. Kenapa? Karena mempunyai hasil bagi yang sama dan mewakili bagian atau daerah yang sama. Nah, dari contoh di samping dapat ditentukan aturan untuk menentukan pecahan senilai, yaitu pecahan senilai mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau mengalihkan pecahan tersebut dengan pecahan nilainya sama dengan 1. Selanjutnya cara mengecek 2 pecahan senilai. Cara mudah yang dilakukan adalah dengan perkalian silang kedua pecahan tersebut. Apabila hasil perkalian silang tersebut sama, maka kedua pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Contoh, A/B dikali C/D. Jika A kali D sama dengan B kali C, maka A kali B dikali B/C atau C/D. Nah, untuk mengajarkan tentang pecahan, maka perlu diperhatikan beberapa pendekatan pengajaran berikut. Yang pertama, bisa menggunakan garis bilangan. Pecahan-pecahan dapat digambarkan pada garis bilangan. Pecahan-pecahan yang letak pada titik yang sama disebut dengan pecahan senilai. Model pembagian suatu bilangan datar atau persegi, panjang, lingkaran, dan sebagainya. Mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut bilangan yang sama. Selanjutnya mengurutkan pecahan dan menggunakan garis bilangan. Contoh 2/3 dan 8/11. Apakah kamu tahu pembandingan kedua pecahan tersebut? Tidak kan? Nah, gimana sih caranya? Nah, pecahan mana yang lebih besar di antara 2/3 dan 8/11? Contoh, 2/3 sama dengan 2 bagian roti apabila kita membagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Demikian juga dengan 8/11 sama dengan
8 bagian roti apabila kita membaginya menjadi 11 bagian yang sama besar. Membandingkan pecahan dengan menyamakan penyebut. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Penyebut dari pecahan-pecahan yang belum sama dapat disamakan dengan menggantikan dengan faktor persekutuan penyebut dengan pecahan-pecahan tersebut. Contohnya membandingkan dua pecahan, yaitu 8/11 dan 2/3. Nah, faktor persekutuan dari 11 dan 3 diantaranya adalah 33, 66, 99, dan 132. Kita ambil saja faktor yang paling terkecil, yaitu 33. Contohnya 8/11 dan 2/3. Yang pertama kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 8 kali 3 sama dengan 24. 11 kali 3 sama dengan 33. Nah, yang 2/3, 2 kali 11 sama dengan 22, dan 3 kali 11 sama dengan 33. 8/11 hasilnya 24/33, dan 2/3 hasilnya 22/33. Nah, 8/11 lebih besar daripada 2/3. Setelah membandingkan dua pecahan, kita akan mencoba mengurutkan pecahan-pecahan. Membandingkan pecahan tersebut dengan menyamakan penyebutnya. Contohnya, pecahan dari KPK dari 3, 5, 15, 12, dan 6 adalah 60, sehingga 1/3 1 kali 20 sama dengan 20, 3 kali 20 sama dengan 60, 2 kali 12 sama dengan 24, dan 5 kali 12 sama dengan 60, dan seterusnya. Untuk mengurutkannya terlebih dahulu kita lakukan dari yang terkecil ke terbesar. Contohnya dari 16/60, 20/60, 24/60, 25/60, 50/60, atau 4/5, 1/3, 2/5, 5/. Membandingkan pecahan. Di dalam membandingkan pecahan pasti kita sudah tahu ada bilangan yang terkecil dan terbesar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.